Sesekali terdengar gemuruh petir menandakan hujan badai segera datang. Seorang gadis kecil sedang duduk di meja belajar. Tangannya yang mungil memegang pensil dan sepertinya ia sedang mengerjakan tugas sekolahnya. Gadis kecil itu bernama Naima. Dia berumur 8 tahun. Saat mengerjakan tugasnya, Naima mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Naima beranjak dari kursi, lalu membuka pintu. Seorang pria berumur 40 tahun berdiri di hadapan matanya. Pria itu ayah kandung si gadis kecil yang bernama Aryo. Aryo tersenyum melihat anak gadisnya. Ia merangkul bahu Naima. Lalu mereka duduk di sisi ranjang yang ada di kamar itu. Naima sayang, ada sesuatu yang ingin ayah katakan. Naima dengan matanya yang belok menatap wajah ayahnya. Ada keraguan di mata Aryo, tapi ia memberanikan diri mengutarakan niatnya. Ayah ingin menikah lagi, kata Aryo. Naima hanya diam mendengar keinginan ayahnya itu. Dan tiba-tiba saja ia teringat almarhumah ibunya yang sudah berpulang duluan 2 tahun lalu. Dan mendadak ayahnya ingin menikah lagi. Apakah ayah sudah tak sayang ibu lagi? Seakan-akan Aryo mengetahui isi hati anaknya. Ia mengatakan, kalau sampai detik ini, ia masih sangat mencintai ibu Naima. Tapi Naima masih terlalu kecil. Naima masih memerlukan sosok ibu yang kelak bisa menjaga dan membimbingnya menjadi anak yang baik. Tapi ayah, bukankah ada nenek yang selalu ada untuk Naima? Aryo mengatakan, benar sekali, tetapi nenek sudah tua. Kasihan nenek kalau menjaga Naima sendirian. Bukankah lebih baik ada seseorang yang ikut membantunya menjaga Naima? Ucap Aryo menjelaskan sambil mengelus rambut Naima. Tapi ayah, bukankah semua ibu tiri itu jahat? Tanya Naima lagi dengan polosnya. Tidak semua, nak. Ayah jamin calon ibu baru Naima nanti adalah wanita yang baik dan berhati lembut. Bagaimana kalau minggu nanti kita bertemu dengannya? Tanya Aryo dengan harapan Naima tak menolak ajakannya. Nasib baik, Naima ternyata setuju untuk berjumpa dengan kekasih ayahnya tersebut. Walaupun di hati yang paling dalam, Naima merasa sedikit takut. Takut akan sosok ibu tiri yang kejam. Takut bila kasih sayang ayahnya hanya tertuju pada istri barunya. Ketakutan-ketakutan itu terus berputar di kepalanya. Tetapi karena tak ingin mengecewakan ayahnya, Naima hanya bisa mengangguk setuju. Dan hari Minggu itu pun datang. Ibu Aryo yang bernama Bu Nining sudah mendandani Naima dengan sangat cantik. Gaun biru Naima
terlihat pas di tubuhnya. Rambutnya yang ikal dikepang dua oleh neneknya tersebut. Bu Nining juga tak kalah cantik. Ia memakai pakaian terbaiknya untuk berkenalan dengan calon menantunya. Rambutnya disanggul sederhana. Sedangkan Aryo terlihat gagah dengan kemeja berwarna senada dengan putrinya. Dengan segala harapan yang berkecamuk di dada masing-masing, berangkatlah Aryo sekeluarga menuju sebuah restoran, di mana Aryo dan kekasihnya membuat janji ketemuan. Ketika mereka sampai di restoran yang dimaksud, Aryo membawa Bu Nining dan Naima ke meja yang ada di sudut restoran. Di sana, seorang wanita bertubuh langsing sedang duduk membelakangi mereka. "Laras," panggil Aryo kepada wanita langsing itu, yang ternyata bernama Laras. Mendengar namanya dipanggil, wanita itu spontan membalikkan tubuhnya. Ketika melihat Aryo sekeluarga datang, wanita itu langsung bangkit, tersenyum, lalu dengan sopan mencium tangan Bu Nining, Aryo, dan terakhir Naima. Naima memperhatikan seksama wanita yang bernama Laras itu. "Inikah wanita yang akan menjadi ibu baruku?" batin Naima. Secara fisik, Laras bisa dibilang nyaris sempurna. Dia sangat cantik dengan tubuh tinggi semampai. Kulitnya sawo matang, tapi terlihat sangat lembut. Rambutnya yang ikal digelung sederhana. Tetapi yang membuat Naima kagum adalah senyum Laras yang manis, yang sanggup meluluhkan hati Naima. Setelah perkenalan singkat, mereka larut dalam suasana makan yang hangat. Tidak hanya cantik, Laras juga pandai mencairkan suasana. Suasana perkenalan yang awalnya kaku, dalam waktu sekejap menjadi cair karena kepiawaian Laras dalam membahas topik-topik yang bisa menyatukan mereka berempat. Tidak hanya Naima, Bu Nining juga dalam waktu sekejap langsung terlihat akrab dengan calon menantunya itu. Setelah pertemuan pertama di restoran, pertemuan demi pertemuan pun terjadi di kemudian hari. Laras beberapa kali datang ke rumah, entah karena datang sendiri ataupun karena undangan dari Aryo dan keluarganya. Laras benar-benar pandai mengambil hati semua orang. Ketika berkunjung, Laras tidak bertindak seperti tamu yang harus selalu dilayani. Tetapi ia tak segan-segan melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti membereskan mainan Naima. Ketika Naima membuat seisi rumah berantakan dengan mainannya, Laras juga sering membantu Naima ketika mengerjakan tugas sekolahnya. Ketika Bu Nining mencuci piring, Laras tak akan segan untuk segera menggantikannya. Pun begitu, jika ia merasa lantai yang dipijaknya terlalu berdebu, ia tak akan ragu mengambil sapu, lalu segera menyapunya. Terkadang, Bu Nining merasa tak enak hati dan sering melarangnya untuk melakukan itu semua. Tetapi Laras hanya mengatakan, memang itulah tugas seorang wanita.
Melihat itu, hati Bu Nining semakin terpincut dan meminta Aryo untuk segera menikahi Laras. Mendapat restu ibu dan anaknya, maka Aryo pun mempercepat pernikahan mereka, yang membuat Aryo sekeluarga semakin mencintai Laras. Ketika Laras mengatakan tak ingin pernikahan itu diadakan secara mewah, maka Aryo pun mengadakan resepsi pernikahan sederhana dengan konsep outdoor yang diadakan di taman belakang rumahnya yang luas. Tamu yang diundang pun tidak banyak, hanya kerabat terdekat dan tetangga sekitar saja. Tetapi bagi Aryo, bisa mempersunting wanita sebaik Laras adalah anugerah luar biasa. Perjalanan Laras menjadi istri, menantu, sekaligus ibu sambung bagi Naima pun dimulai. Tidak ada perubahan signifikan. Laras memang aslinya wanita yang sangat rajin. Tanpa diminta, ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, mengepel lantai, memasak, bahkan menemani Naima bermain. Dari hari ke hari, Naima semakin lengket dengan ibu sambungnya itu. Bu Nining juga begitu. Kehadiran Laras di rumah itu membawa suasana baru untuknya. Bu Nining yang dulunya seperti tidak memiliki teman cerita, sekarang ini seperti memiliki teman baru. Laras dengan sabar mendengarkan setiap ucapan Bu Nining. Betapa bahagianya Aryo melihat kenyataan wanita yang dijadikannya istri ini bisa membaur dengan ibu dan anaknya. Tetapi bagian yang membuat Aryo terharu ketika Laras sama sekali tidak keberatan akan keberadaan foto-foto almarhumah istrinya yang dipajang di meja ataupun di dinding rumah mereka. Dan kebahagiaan mereka bertambah ketika mengetahui fakta jika Laras sedang berbadan dua. Naima yang terlihat paling bahagia karena sebentar lagi ia akan memiliki adik. Seiring berjalannya waktu, perut Laras pun mulai membesar. Usia kandungannya sudah masuk bulan ke-6. Tetapi terjadi hal di luar dugaan. Kepribadian Laras mendadak berubah. Ia yang dulunya selalu berkata lembut, sekarang mendadak suka marah-marah. Tidak boleh ada kesalahan kecil. Omelannya bisa sepanjang kereta api. Kepada Naima, Laras sedikit demi sedikit mulai menjauh. Ia tak pernah mau lagi menemani atau membacakan buku dongeng untuk Naima. Ketika Naima tak sengaja menjatuhkan sesuatu, Laras bisa marah besar. Ketika Naima menemukan ada tugas sekolah yang tak bisa ia kerjakan, Laras dengan tegas menolak mengajarinya dan meminta Naima untuk belajar sendiri. Melihat perubahan mendadak ibu sambungnya membuat Naima terguncang, dan untuk menghindari bertemu dengan Laras, Naima sekarang jadi lebih sering mengurung diri di kamar. Yang mencengangkannya lagi, Laras pernah membentak Bu Nining
dengan sebutan wanita tua cerewet ketika Bu Nining menasehatinya. Sekarang Laras bahkan tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah lagi. Semuanya Bu Nining yang mengerjakan. Kepada Aryo, Laras pun bersikap tidak hormat. Ia bahkan tidak mau melayani Aryo di atas ranjang lagi. Sesuatu yang dulu tak pernah sekalipun ia tolak. Bahkan di beberapa kesempatan, Laras tak ingin berada di kamar yang sama dengan Aryo. Perubahan itu membuat bingung mereka semua. Aryo jadi curiga. Apakah ini sifat asli istri barunya itu? Tetapi dugaan tak masuk akal justru meluncur dari bibir Bu Nining. Bu Nining mengatakan, tingkah Laras seperti orang terkena ilmu hitam. Aryo menolak dugaan itu dan berharap semoga perubahan sikap Laras murni disebabkan kehamilannya. Bukankah sudah biasa seorang ibu hamil mengalami perubahan sikap secara mendadak? Bu Nining menggeleng. Ia yakin itu bukan Laras menantunya. Ia masih yakin Laras yang dulu adalah Laras yang sebenarnya. Jikapun ada perubahan sikap dikarenakan masa kehamilan, masa iya sedrastis itu perubahannya? Aryo berusaha menenangkan ibunya. Dia berkata, lebih baik kita tunggu beberapa hari. Mana tahu Laras tiba-tiba kembali berubah ke sifat aslinya. Dengan berat hati, Bu Nining pun mengiyakan ucapan anaknya itu. Tetapi keadaan yang sudah di luar batas pun akhirnya terjadi juga. Waktu itu, Naima baru saja pulang sekolah setelah dijemput Bu Nining. Saat itu, hujan turun lumayan deras. Ketika memasuki rumah, sepatu Naima yang kecipratan lumpur tak sengaja mengotori lantai rumah mereka. Melihat lantai rumahnya menjadi kotor, emosi Laras langsung bangkit. Dengan wajah merah menahan amarah, Laras mendatangi Naima dan memarahinya habis-habisan. Naima terdiam membisu melihat kemarahan ibu sambungnya itu. Sedangkan Bu Nining meminta Laras menurunkan nada bicaranya dan jangan berlebihan ketika sedang memarahi Naima. Tetapi Laras yang sudah gelap mata dan tanpa mempedulikan perasaan Naima dan Bu Nining, dengan santainya Laras berkata, jika ia menyesal telah menikah dengan Aryo, dikarenakan ia harus merawat Naima yang menyusahkan dirinya. Dan kenapa ia harus tinggal serumah dengan ibu mertua bawel seperti Bu Nining? Air mata Naima jatuh mendengar caci maki Laras. Sedangkan Bu Nining tak tahan lagi, hingga ia pun menampar Laras dengan keras. Mendapat tamparan dari ibu mertuanya membuat Laras kalap, hingga ia mendorong Bu Nining menjambak rambutnya, dan yang lebih mengerikannya lagi, Laras berusaha mencekik leher Bu Nining. Naima menjerit ketakutan,
melihat adegan mengerikan di depan matanya. Naima menarik-narik baju Laras, memintanya berhenti untuk menyakiti neneknya. Tetapi Laras semakin menguatkan cekikannya, hingga seseorang menariknya menjauh dari Bu Nini.